Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai darah. Nah, darah itu merupakan jaringan ikat yang terdiri dari sel dan fragmen sel yang dikelilingi oleh cairan ekstraseluler matriks. Nah, yang dimaksud sel di sini adalah sel darah merah dan juga sel darah putih. Yang dimaksud dengan fragmen sel itu adalah keping darah atau trombosit. Sedangkan yang dimaksud dengan ekstraseluler matrix itu adalah plasma darah. Kemudian kita akan bahas komponen darah tersebut satu persatu. Yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang cair dan berwarna kekuning-kuningan pada darah. Nah, diperkirakan plasma darah itu berjumlah 55% dari seluruh jumlah darah dan sisanya 45% adalah sel-sel darah. Nah, plasma darah terdiri dari 90% air dan sisanya adalah zat-zat terlarut. Plasma darah berfungsi sebagai pengangkut sari-sari makanan, hormon, dan zat-zat sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida. Selain itu, plasma darah juga berfungsi dalam pembekuan darah. Plasma darah mengandung protein seperti fibrinogen, albumin, dan globulin yang ketiganya memiliki fungsinya masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu sel darah merah atau biasa disebut eritrosit. Nah, eritrosit ini paling banyak dari sel-sel darah ya yang lainnya. Presentasenya sekitar 90%. Nah, ciri-ciri eritrosit ini yaitu bentuknya pipih, bulat, cekung, dan tidak berinti tetapi mengandung hemoglobin. Nah, hemoglobin merupakan sebuah pigmen atau zat warna yang memberikan warna pada sel darah merah ini. Selain itu, hemoglobin juga memberikan eritrosit fungsi utamanya yaitu sebagai pengangkut oksigen di dalam tubuh kita karena hemoglobin memiliki kemampuan untuk berikatan dengan oksigen. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada sel darah putih atau leukosit. Tidak sebanyak eritrosit, leukosit hanya ada sekitar 0,25% dalam tubuh kita. Ciri-cirinya seperti apa? Leukosit itu memiliki bentuk tidak tetap, berinti atau memiliki inti ya, dan tapi tidak mengandung hemoglobin. Fungsi utama sel darah putih dalam tubuh adalah memakan kuman-kuman atau penyakit atau benda asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Sel darah putih juga berfungsi dalam mengangkut lemak. Nah, perlu diketahui bahwasanya jumlahnya sel darah putih ini bisa berkurang dan juga bisa bertambah. Apabila jumlah sel darah putih lebih dari normal itu disebut leukositosis. Nah, sebaliknya apabila jumlah sel darah putih itu jumlahnya kurang dari normal, itu maka bisa disebut dengan leukopeni. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat ada keping darah atau biasa disebut trombosit. Trombosit itu bukan merupakan sel utuh, tetapi merupakan potongan keping sel yang terlepas dari tepi sel luar atau sel besar atau biasa disebut megakariosit. Jadi keping darah karena disebut keping ya, aslinya keping darah itu merupakan pecahan ya, pecahan atau potongan dari keping sel. Kemudian keping darah itu memiliki bentuk yang tidak teratur dan tidak memiliki inti. Trombosit atau keping darah ini memainkan peran penting dalam mencegah kehilangan darah dengan cara membentuk keping yang menutup lubang kecil di pembuluh darah dan juga merangsang terbentuknya konstruksi bekuan yang membantu menutup luka besar di pembuluh darah. Jadi trombosit ini berperan dalam pembekuan darah.